Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman, kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang pendekatan model pembelajaran Montessori dan juga model pembelajaran high school. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok, yaitu yang pertama Temi Holili, Ratu Keisha, dan saya, Francisca. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari model pembelajaran Montessori. Namun sebelumnya, kita perlu ketahui bahwa pendekatan model pembelajaran Montessori ini dikembangkan oleh Maria Montessori pada tahun 1870 sampai 1957. Nah, awal dari pendekatan ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Maria Montessori ini mencoba untuk menerapkan metode ini pada anak-anak yang normal. Sehingga dalam bukunya itu, dalam bukunya yang berjudul Metode Montessori Panduan Wajib untuk Guru dan Orang Tua Didik Anak PAUD, Montessori mengemukakan bahwa metode Montessori ini merupakan suatu perkembangan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang anak. Nah, media pembelajaran ini juga didesain secara khusus, sehingga kesimpulan dari pengertian model pembelajaran Montessori yaitu salah satu cara atau metode yang dapat digunakan guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya dan dimiliki untuk mencapai satu capaian tertentu. Nah, dari metode yang digunakan ini sangat membantu agar anak-anak itu lebih mandiri dalam mengikuti pembelajaran. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu kita akan membahas tentang beberapa prinsip dalam metode Montessori. Yang pertama yaitu kebebasan. Nah, kebebasan ini juga dibagi dalam 8 macam kebebasan. Yang pertama yaitu kebebasan bergerak. Nah, dari kebebasan bergerak ini, anak akan menemukan banyak pengetahuan, mulai dari pengalaman yang didapat, karena anak itu diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Nah, yang kedua yaitu kebebasan untuk memilih. Nah, anak bebas memilih kegiatan pembelajaran maupun bermainnya sendiri yang disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan anak. Nah, yang ketiga adalah kebebasan berbicara. Nah, anak diberikan kebebasan berbicara dengan siapapun, karena dengan diberikannya kebebasan berbicara, anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa dan kemampuan sosial yang dimiliki. Yang keempat yaitu kebebasan untuk bertumbuh. Nah, pada kebebasan ini, anak dapat mengembangkan kemampuannya dalam bersosialisasi dan juga dapat mengembangkan mental dalam lingkungan. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan anak kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, anak dapat mengembangkan pengetahuan dan juga pengalaman yang ia dapatkan, dan kemudian dapat membantu anak juga pada proses sosialisasi dengan lingkungan. Nah, yang kelima yaitu kebebasan untuk menyayangi dan disayangi. Nah, anak diberikan kebebasan untuk menyayangi dan disayangi, karena dengan memberikan kebebasan untuk menyayangi, anak itu dapat mengembangkan aspek-aspek yang dapat berguna dalam kehidupan, yaitu aspek norma, agama, aspek sosial emosional. Karena dengan kebebasan untuk menyayangi, anak memiliki sikap toleransi dan juga sikap percaya diri.
Yang kelima yaitu bebas dari bahaya. Nah, bebas dari bahaya ini membantu anak untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu tindakan. Yang ketujuh yaitu bebas dari persaingan. Nah, pada metode Montessori ini, keberhasilan anak itu tidak dilihat dari sudut pandang orang dewasa, karena orang dewasa itu hanya sebagai fasilitator, memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada anak. Namun pada kebebasan ini, anak itu diberikan kebebasan, keleluasaan untuk berkreativitas dalam melaksanakan satu kegiatan. Prinsip yang kedua yaitu kemandirian. Nah, dengan kebebasan yang diberikan kepada anak, maka anak akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab, serta mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu penghapusan hadiah. Nah, maksud dengan adanya prinsip penghapusan pemberian hadiah pada metode pembelajaran ini, bahwa agar anak itu lebih bersemangat dan juga lebih termotivasi untuk belajar. Karena terkadang kan kita lebih membiasakan anak untuk memberikan hadiah, akhirnya anak itu melakukan sesuatu hal itu bukan karena sesuai pengetahuannya, tetapi karena ingin memperoleh hadiah. Maka dalam metode atau dalam model pembelajaran Montessori ini menekankan bahwa anak itu, kita sebagai orang tua memberikan dukungan, apresiasi melalui pujian, bukan melalui hadiah ataupun berupa hadiah yang mahal, sehingga tidak membuat anak itu tergantung dengan apa yang kita berikan. Nah, yang keempat yaitu kedisiplinan. Nah, dari kebebasan dan juga kemandirian itu akan membentuk anak menjadi pribadi yang kita masuk pada slide yang berikut, yaitu kita akan membahas tentang tahap-tahap dalam metode pembelajaran Montessori. Yang pertama adalah tahap menunjukkan. Nah, pada tahap menunjukkan ini, contohnya guru sambil menunjukkan lembaran kertas berwarna, misalnya berwarna merah, guru mengucapkan ini adalah warna merah, ataupun dengan contoh lain, misalnya ini adalah warna hijau. Nah, di situ anak akan lebih memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu tahap mengenal. Nah, pada tahap mengenal ini, contohnya guru mengacak beberapa kertas berwarna-warni dan meminta kepada anak untuk memilih, misalnya memilih warna merah. Nah, di situ anak akan memilih mana yang warna merah sesuai dengan permintaan dari guru. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu tahap mengingat. Nah, contohnya dari beberapa kertas berwarna-warni yang diacak oleh guru, lalu guru mengambil sehelai kertas, misalnya kertas warna merah misalnya. Nah, di situ guru bertanya kepada anak, kira-kira anak-anak ini warna apa ya? Nah, di situ anak-anak akan menjawab, misalnya warna merah, sesuai dengan pemahaman mereka. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu kita akan membahas tentang area-area yang menjadi pusat latihan dari penerapan model pembelajaran Montessori. Yang pertama adalah aktivitas praktek sehari-hari. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh anak. Misalnya di rumah, misalnya anak mungkin membersihkan setelah bermain anak membersihkan atau merapikan alat-alat permainnya, lalu mungkin anak memasang kancing baju, memakai tali sepatu,
atau lain sebagainya yang merupakan kegiatan sehari-hari dari anak. Yang kedua yaitu aktivitas sensori. Nah, tujuan utama dari aktivitas ini yaitu untuk membantu anak memilih semua pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Nah, dalam hal ini dapat membantu anak melalui 4 cara, yaitu melalui mengembangkan, menata, memperluas, dan mengasah persepsi dari anak. Nah, yang ketiga adalah aktivitas matematika. Landasan dari pemikiran matematika ini adalah dorongan untuk menyederhanakan dunia atau merumuskan menjadi gagasan. Nah, gagasan ini adalah suatu wujud imajiner yang hanya mengandung satu macam kualitas. Contohnya, sebuah gagasan tentang kubus. Nah, akan hadir dalam satu bentuk padat yang memiliki sisi persegi sama panjang tanpa adanya aspek lain seperti bobot, warna, ataupun tekstur. Yang keempat yaitu aktivitas bahasa. Nah, pada aktivitas bahasa inilah yang menjadi awal untuk mempersiapkan anak sehingga anak itu bisa membaca dan juga bisa menulis. Nah, melalui kategori-kategori, misalnya melalui gambar, melalui huruf-huruf. Nah, ini akan membantu anak untuk lebih pada kegiatan membaca dan juga menulis. Yang kelima yaitu aktivitas budaya. Nah, aktivitas budaya ini guru dapat memperkenalkan anak, misalnya alat musik melalui gambar. Nah, di situ anak akan memperoleh informasi, misalnya alat musik ini berasal dari daerah mana, misalnya begitu. Lalu juga budaya-budaya. Nah, itu bisa diperkenalkan kepada anak melalui gambar ataupun juga melalui video. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu kita akan membahas tentang kekurangan dan juga kelebihan dari model pembelajaran Montessori. Kita lihat yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari model pembelajaran Montessori yaitu yang pertama, mampu untuk menumbuhkan kemandirian dan juga membangkitkan kepercayaan diri pada anak. Yang kedua, anak akan lebih aktif dan semangat belajar. Yang ketiga, melatih diri untuk disiplin. Yang keempat, anak bisa membangun dan mengembangkan keahliannya masing-masing sejak dini. Karena dari lingkungan terdekat anak, misalnya lingkungan keluarga, itu telah membantu anak. Nah, kekurangan pada model pembelajaran Montessori ini yang pertama bahwa sekolah dengan metode Montessori ini cenderung lebih mahal. Yang kedua bahwa sekolah dengan metode ini masih terbatas. Artinya masih sekolah tertentu saja yang masih menggunakan metode Montessori ini. Yang ketiga yaitu mempersulit anak untuk bekerja secara berkolaborasi dalam tim. Yang keempat, karakteristik model pembelajaran Montessori. Yang pertama, menekankan proses belajar eksperiensial. Model pembelajaran Montessori menekankan pada pengalaman langsung yang dipadukan dengan kehidupan nyata. Anak-anak perlu mencoba, mengamati, bergerak, dan melakukan kegiatan langsung dengan objek yang disediakan dan dirancang oleh guru. Yang kedua,
Peran guru untuk menyediakan alat untuk belajar. Pada model pembelajaran ini, peran guru lebih bertindak sebagai pemandu, mengamati anak, dan memperkenalkan bahan-bahan belajar, alat peraga, lingkungan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, pengertian model pembelajaran high scope. Program pendidikan high scope merupakan salah satu model pembelajaran yang merujuk pada teori Piaget. Pendekatan ini menekankan identifikasi terhadap keadaan yang berdasarkan tingkatan perkembangan anak pada tahap perkembangannya. Program ini disusun berdasarkan pada tugas-tugas perkembangan setiap anak yang berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Berdasarkan pada tugas mereka dalam tujuan ini, guru kemudian berinisiatif menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan. DAP adalah Developmentally Appropriate Practice sebagai dasar dan tujuan jangka panjang proyek high scope. Di model pembelajaran high scope. High scope mengembangkan kurikulum yang melibatkan anak sebagai pembelajar dan berencana aktif. Guru berperan sebagai fasilitator, membimbing dalam menyiapkan kelas dan bahan-bahan yang akan digunakan anak dalam model pembelajaran high scope. Kurikulum high scope membantu anak prasekolah menjadi lebih bebas dan mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi pelajar yang percaya diri. Dalam pembelajaran high scope, anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan berbagai alat permainan. Belajar yang percaya diri. Dalam pembelajaran high scope, anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan berbagai alat permainan yang ada. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran dan gagasan-gagasan yang muncul diharapkan anak akan memperoleh pengetahuan yang berguna bagi perkembangan dirinya. Anak-anak prasekolah akan belajar juga membuat perencanaan sendiri dan berlatih untuk menerapkannya. Untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan anak bagi perkembangan dirinya. Anak-anak prasekolah akan belajar juga membuat perencanaan sendiri dan berlatih untuk menerapkannya. Untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan anak sebagai landasan yang kuat untuk
pembelajaran anak pada tahap selanjutnya. Aspek-aspek di dalam penerapan pembelajaran high scope. 1. Belajar aktif. Anak-anak terlibat secara langsung dalam pembelajaran, pengalaman, bersentuhan langsung dengan orang-orang, benda-benda, gagasan-gagasan, dan peristiwa. Pengalaman pembelajaran aktif akan membantu anak membangun pengalamannya, seperti belajar konsep, membentuk gagasan, menciptakan simbol, memecahkan masalah, dan abstraksi anak sendiri. Guru sebagai fasilitator yang akan mengobservasi, berpartisipasi dalam kegiatan anak didik. Guru akan dipandu oleh beberapa kunci, yaitu anak didik perlu memiliki bagian dari kecerdasan, motorik, fisik, sosial, dan pengembangan emosi. Terhadap 10 kunci kategori, yaitu ciri-ciri pendekatan high scope. Yang pertama yaitu berdasarkan teori konstruktivisme dari Jean Piaget yang mengungkapkan bahwa perkembangan pengetahuan anak itu berdasarkan pengalaman mereka. Jadi berdasarkan apa yang mereka rasakan secara langsung dan apa yang mereka lihat gitu. Terus yang kedua, mementingkan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri dan juga mereka yang merasakan, mereka yang menjalani, seperti itu. Terus yang selanjutnya, mementingkan benda-benda yang dapat dimanipulasi. Manipulasi ini dalam KBBI berarti suatu tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil. Nah, jadi manipulasi di sini adalah alat yang bisa dirubah ataupun dikreasikan lagi untuk menjadi sesuatu yang kreatif dan juga terampil gitu. Jadi dalam high scope ini kan lebih kayak guru itu harus kreatif mempersiapkan kegiatan yang disenangi anak. Nah, untuk itu supaya juga lebih ekonomis dan juga lebih mengasah kreativitas guru, maka bisa memanipulasi alat-alat yang sudah ada, seperti itu. Terus selanjutnya, adanya peranan orang dewasa di dalam memfokuskan perhatian anak dan penggunaan bahasa dalam pembelajaran. Jadi di sini peran guru itu selain pengawas dan fasilitator, juga guru itu akan memfokuskan perhatian anak gitu loh. Misalnya di saat anak sudah memilih satu mainan, nah kita berusaha untuk memfokuskan dia dulu. Tapi kalau anaknya mau ganti mainan lagi, itu nggak apa-apa gitu. Nah, terus yang kedua juga penggunaan bahasa dalam pembelajaran. Jadi kita juga mengarahkan gitu, misalnya anaknya mau ganti permainan, kita cari dulu ngomongnya gimana, seperti itu. Lalu selanjutnya, menekankan pada pilihan dan kegiatan di dalam sentra. Jadi kegiatan di dalam sentra itu juga ada beberapa kegiatan. Nah, kita bebaskan anak itu untuk memilih kegiatannya mau kegiatan apa, seperti itu. Terus selanjutnya, mementingkan pengamatan dan penilaian atau assessment. Jadi dalam high scope ini, guru itu akan memberikan penilaian berdasarkan pengamatan. Misalnya selama pembelajaran diamati anak itu belum. Yang selanjutnya adalah kelebihan pendekatan high scope. Kelebihannya yang pertama adalah anak dibiarkan memilih kegiatannya sendiri. Jadi dengan anak dibiarkan memilih kegiatannya sendiri, maka anak akan lebih menjadi kreatif
dan juga mereka bisa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi mereka bebas bereksplorasi untuk memilih kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Lalu yang kedua, menjadikan anak pembelajar yang aktif. Dikarenakan anak dibiarkan untuk memilih kegiatannya sendiri, maka anak akan menjadi pembelajar yang aktif, di mana anak dapat mengeksplor banyak hal yang ada di ruang kelas itu melalui apa yang sudah disediakan sama gurunya. Misalnya nanti anak belajar tentang tekstur benda, warna benda, dan lain-lain. Nah, itu anak akan lebih mudah mengetahuinya jika anak itu menggunakan pendekatan ini. Nah, yang selanjutnya adalah membentuk kemandirian anak. Jadi karena ini dibiarkan anak itu untuk bereksplorasi dan belajar sendiri, maka ini akan menjadikan anak itu lebih mandiri. Misalnya, anak menyusun balok, lalu baloknya rubuh. Nah, anak akan menyusun itu dari awal lagi gitu, dengan sendirinya. Nah, dengan kelebihan model pembelajaran Heidskop, maka proses pembelajaran membantu guru dalam berkontribusi lebih banyak kepada anak dan perkembangan anak pada model pembelajaran ini. Anak dituntut untuk memilih pembelajaran apa yang disenangi anak. Nah, jadi guru itu berperan sebagai fasilitator dalam hal ini. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan pendekatan Heidskop. Kekurangannya yang pertama adalah kurangnya rasa menghargai pada anak. Hal ini disebabkan karena anak yang terlalu memilih kegiatannya sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator dan pengawas saja, maka ini membuat anak itu kurang menghargai guru gitu. Seperti misalnya saat anak mereka lagi seru-serunya mengerjakan mainan, lalu gurunya ingin membantu atau apa, anaknya kayak bilang, nggak usah bu, nggak usah, saya bisa sendiri gitu. Nah, mungkin ada beberapa anak yang ngomong secara halus seperti itu, tapi juga ada beberapa anak yang ngomongnya itu masih kasar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu guru harus dituntut kreatif. Jadi dalam mode pendekatan Heidskop ini, guru tuh harus kreatif karena kan guru harus menciptakan permainan yang bisa dipakai anak itu sendiri dengan mudah seperti itu. Beda dengan misalnya permainan yang masih dalam bantuan atau dalam pengawasan. Nah, tapi dalam pendekatan ini guru tuh harus kreatif menciptakan mainan yang disenangi oleh anak. Seperti itu, dan juga guru harus bisa melakukan pengamatan kepada anak-anak itu supaya mengetahui kira-kira anak ini tuh senangnya main apa, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengaplikasian hasil belajar, guru sebagai pendorong utama dan pelaksana kegiatan belajar harus memiliki kemampuan mengembangkan strategi pembelajaran yang baik. Suasana dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya melalui aktivitas belajar yang lebih aplikatif. Pembelajaran bagi anak usia dini lebih banyak aktivitas uji coba, bermain sosial seperti halnya bermain peran, dan kegiatan simulatif lainnya. Guru sebagai sumber belajar merupakan kunci utama atas keberhasilan anak didik sebagai pembelajar. Belajar atau kurikulum pada umumnya, apapun yang ditanyakan anak didik tentang materi belajar, guru harus memiliki keyakinan untuk menjawabnya, sehingga anak didik dapat memperoleh informasi yang memadai dan juga akurat. Oleh karena itu, strategi pembelajaran sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat tercapai dengan optimal, sesuai dengan yang direncanakan pendidik sebagai orang terdekat dengan kehidupan anak di luar lingkungan keluarga.
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak, karena setiap apapun kegiatan yang dilakukan itu bertujuan untuk melatih kemampuan dan mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Oleh karena itu, mengenali dan memahami sifat anak merupakan bekal yang sangat berharga bagi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat di dalam setiap kegiatan belajar atau bermain yang diselenggarakan sesuai dengan usia, tahapan perkembangan, kebutuhan, dan minat belajar anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.